Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita hari ini. Langsung aja nih, kita bakal ngomongin satu manuver yang benar-benar masif dari raksasa infrastruktur telekomunikasi kita, TOWR. Kita bakal telusuri gimana sih proses mereka banting setir, dari yang tadinya murni bisnis menara telekomunikasi tradisional, sekarang malah ekspansi besar-besaran ke arah energi terbarukan dan pusat data. Nah, mari kita langsung masuk ke angka raksasanya, 2,07 triliun rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar, angka ini adalah total belanja modal atau capital expenditure yang baru banget dapat restu dari para pemegang saham buat segera dieksekusi. Ini jelas bukan nominal yang main-main kan? Ini nunjukin kalau manajemen TOWR tuh benar-benar serius 100% buat ngejalanin transformasi bisnis mereka. Buat ngelacak kemana aja uang triliunan ini mengalir, hari ini kita bakal melewatin 5 poin utama. Mulai dari rencana ekspansi 2 triliun, pergeseran mesin uang TOWR, strategi energi terbarukan, ambisi data center mereka, sampai nanti kita tutup dengan ngelihat prospek kinerja masa depannya kayak gimana. Oke, mari kita mulai. Masuk ke poin pertama kita soal rencana ekspansi 2 triliun. Gimana sih cara TOWR berencana ngabisin amunisi sebesar ini? Jawabannya adalah lewat 2 anak perusahaan utama mereka, yaitu Protelindo dan i4T. Kelihatan jelas banget kan dari sini apa yang jadi prioritas utama mereka? Dari 5 area yang didanai, ada satu yang porsinya paling gila. Yup, 1,47 triliun. Sekali lagi, triliun ya. Itu cuma dialokasikan khusus buat ngebangun data center. Sisanya baru deh disebar buat panel surya, telekomunikasi nirkabel, operasional sewa menara, dan sedikit buat aktivitas holding. Terus kenapa sih perusahaan yang tadinya jagoan nyawain menara tiba-tiba all-in ke data center dan panel surya? Nah, ini bawa kita ke poin kedua, pergeseran mesin uangnya TOWR. Kita harus mundur sejenak buat ngelihat transformasi postur pendapatan mereka selama 5 tahun terakhir. Coba perhatiin angka-angka di sini, kontrasnya kerasa banget. Di tahun 2020, margin dari menara tradisional itu ada di 66,8%. Tapi lihat deh, di 2025, angkanya pelan-pelan menyusut jadi 62,4%. Di sisi lain, margin dari layanan non-menara malah ngegas, naik drastis dari 30,1% jadi 44,5%. Bahkan, porsi pendapatan dari non-menara ini membengkak lebih dari 2 kali lipat loh. Jadi intinya gini, TOWR itu pada dasarnya lagi ditekan sama situasi untuk harus berevolusi. Bukannya bisnis menara tradisionalnya udah jelek ya, masih sangat superior kok. Tapi karena marginnya udah nggak segurih dulu, mereka terpaksa harus mematangkan layanan non-menara demi ngelindungin profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Makanya mereka gerak cepat. Di poin ketiga ini, kita masuk ke strategi energi terbarukan yang jadi langkah aksi pertama mereka persis setelah rapat umum pemegang saham luar biasa di bulan Mei 2026 kemarin. Jujur aja, manuver operasional yang satu ini pinter banget. Langkah pertamanya, mereka ngincer menara-menara terpencil yang nggak dapat aliran listrik PLN. Selama ini kan menara-menara itu pakai genset diesel yang biaya operasionalnya mahal banget. Terus di langkah kedua, dieselnya mereka ganti pakai panel surya. Nah, di langkah ketiga, listrik dari tenaga surya itu mereka jual langsung ke operator seluler. Jadi ibaratnya, sambil menyelam minum air, biaya keluar berhasil dipotong, malah dapat keran pendapatan baru. Kutipan dari Pak Indra Gunawan, direkturnya TOWR ini, benar-benar ngasih tahu kita kenapa hal ini tuh penting banget buat investor. Ini tuh skenario menang banyak yang instan. Mereka punya captive market, artinya pasarnya udah pasti ada dan terikat, nggak bergantung sama PLN. Imbasnya, aliran kas dan keuntungan bakal langsung berasa kencang di pembukuan tahun 2027. Cepat banget kan prosesnya? Nah, sekarang kita geser ke porsi kuenya yang paling jumbo di poin keempat, ambisi data centernya i4T. Kita akan bedah porsi belanja modal terbesar dari manuver TOWR ini. Oke, uang 1,47 triliun rupiah tadi emang kedengarannya raksasa banget ya. Tapi mari kita meletakkan segala sesuatunya dalam perspektif yang realistis. Kalau kita bandingin rencana data center 10 megawattnya TOWR ini sama raksasa pemimpin pasar kayak DCII, kapasitas TOWR itu sebenarnya cuma setara 7,8% aja dari total kapasitas terpasangnya DCII saat ini. Jadi, ini langkah awal yang ambisius tapi ekspektasi kita juga harus tetap terukur. Tapi tenang, pendekatan mereka ini sangat bertahap dan terukur. Pembangunannya nggak langsung bakar duit dalam satu waktu. Mereka pintar memadukan pinjaman bank yang belum terpakai dengan kas internal buat mendanai ini semua.
Dan yang paling krusial, strategi ini justru dilakuin buat memaksimalkan aset jaringan kabel serat optik yang memang udah dimiliki sama I-Forte. Mengelola resiko dengan sangat hati-hati tapi tetap agresif. Sampai juga kita di bagian kelima, prospek kinerja masa depan. Mari kita tarik benang merahnya dan lihat gimana berbagai taruhan strategis ini diproyeksikan bakal berdampak ke kondisi finansial TOWR untuk 1 dekade ke depan. Dari semua strategi efisiensi operasional tadi, semuanya bermuara ke satu angka target yang impresif ini, 36%. Ya, margin laba bersih TOWR diproyeksikan bakal mendaki ke level 36%. Ini lompatan yang luar biasa. Kalau kita ingat patokan kinerja mereka di tahun 2025, itu cuma berkisar di 30%. Terus, kalau semua eksekusinya jalan mulus dan optimal, ventura-ventura baru di luar bisnis menara ini diharapkan bisa nyumbang pemasukan ekstra yang nggak main-main, 3 triliun rupiah ke dalam pembukuan mereka menjelang tahun 2035 nanti. Dan jangan lupa, di luar semua investasi baru yang kelihatannya sangat agresif ini, bisnis fondasi mereka, yaitu penyewaan menara, itu sebenarnya masih punya potensi pertumbuhan yang sangat stabil. Ada katalis eksternal kayak normalisasi permintaan gara-gara merger XGL dan Friend, terus bakal ada lelang frekuensi baru di Juli 2026 yang pastinya ningkatin pesanan menara. Plus, imbal hasil dividen mereka juga sangat sehat di 1,6%. Jadi, fondasi utama mereka ini benar-benar kokoh buat nopang masa transisi perusahaan. Pada akhirnya, saat TOWR rela ngorbanin modal raksasa di awal demi perbaikan margin di masa depan, ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita semua. Seberapa cepat sih manuver agresif 2,07 triliun ini bakal benar-benar balik modal dan terbayar lunas? Ini jelas sebuah transformasi struktural yang sangat memikat untuk terus kita pantau bareng-bareng. Terima kasih udah gabung di sesi analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah kasus selanjutnya.